Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Amaritza dengan NIM P27229025064 dari kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia presentasi dari KTI saya yang berjudul Pengaruh Interaksi Teman Sebaya Terhadap Kemampuan Komunikasi Anak Usia 5-6 tahun. Latar belakang, anak usia dini merupakan masa golden age yang sangat menentukan tumbuh individu termasuk kemampuan komunikasinya menurut Sandrock 2011. Perkembangan bahasa anak erat kaitannya dengan interaksi sosial dan pengalaman bersama teman sebaya menurut Forlock 2013 dan Vygotsky. Melalui bermain dan berinteraksi, anak belajar mengekspresikan diri, bekerja sama, serta memahami orang lain. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan berinteraksi yang memadai sehingga keterampilan sosial dan komunikasi bisa terhambat. Menurut Mulyasa 2012. Oleh karena itu, penting dikaji peran interaksi teman sebaya terhadap kemampuan komunikasi anak usia 5-6 tahun. Rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk interaksi teman sebaya pada anak usia 5-6 tahun? 2. Apakah terdapat pengaruh interaksi teman sebaya terhadap kemampuan komunikasi anak usia 5-6 tahun? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas interaksi teman sebaya pada anak usia 5-6 tahun? 4. Bagaimana peran orang tua dalam mendukung interaksi teman sebaya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak? 5. Apa saja hambatan yang dialami anak usia 5-6 tahun dalam berinteraksi dengan teman sebaya? Interaksi teman sebaya. Interaksi adalah hubungan sosial di mana individu saling mempengaruhi. Menurut Ahmadi 2006, teman sebaya adalah rekan sebaya dengan usia relatif sama baik dalam kelompok formal maupun non-formal. Menurut Pierre 2004, interaksi teman sebaya terjadi dalam kelompok kecil dengan usia sepadan, di mana anak saling belajar melalui pertukaran pendapat dan pengalaman. Pada masa kanak-kanak awal, interaksi teman sebaya dapat berdampak positif, seperti melatih sosialisasi, komunikasi, dan berbagi, atau negatif bila tidak terarah. Anak usia 5-6 tahun umumnya melalui penunjukan sikap toleransi, kerjasama, empati, disiplin, dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Menurut Sarlito 2006. Pengaruh interaksi teman sebaya terhadap kemampuan komunikasi anak usia 5-6 tahun. Interaksi teman sebaya berperan penting dalam perkembangan sosial komunikasi anak pada usia dini. Pada usia 5-6 tahun, anak belajar bergaul, bermain bersama, dan berkomunikasi dalam kelompok kecil. Menurut Harlock 2013, interaksi dengan teman sebaya membantu anak mengekspresikan ide, memahami pendapat orang lain, dan menguasai aturan percakapan. Vygotsky 1978, bahasa dan komunikasi anak berkembang melalui interaksi sosial, seperti zona perkembangan proksimal. Anak yang sering berinteraksi lebih lancar berbicara, percaya diri, dan mampu menyesuaikan bahasa sesuai konteks. Interaksi juga mempengaruhi aspek pragmatik seperti memberi pendapat, meminta bantuan, dan menolak dengan sopan. Anak yang jarang berinteraksi beresiko mengalami keterlambatan komunikasi sosial. Teman sebaya yang memiliki keterampilan sosial tinggi dapat membantu teman lain belajar berkomunikasi. Menurut Tohirin, teman sebaya berpengaruh pada perkembangan sosial, moral, dan mental anak, serta penentuan perilaku dan kemampuan berinteraksi. Faktor yang mempengaruhi kualitas interaksi teman sebaya. Yang pertama, perkembangan emosional. Anak yang mampu mengendalikan emosi seperti marah, cemburu, atau kecewa akan lebih mudah menjalin hubungan sosial. Yang kedua, kemampuan bahasa dan komunikasi. Anak dengan keterampilan bahasa baik lebih mandiri dan mudah berinteraksi dengan teman sebaya. Ketiga, lingkungan keluarga, pola asuh, dan kebiasaan berkomunikasi di rumah membentuk dasar interaksi sosial anak. Yang keempat, lingkungan sosial dan guru. Guru berperan membimbing dan menciptakan suasana belajar yang nyaman agar anak berani berkomunikasi dan bekerja sama. Faktor yang mempengaruhi kualitas interaksi teman sebaya.
Karakter dan kepribadian anak. Anak ekstrovert cenderung mudah bergaul, sedangkan anak pemalu mungkin lebih pasif dalam berinteraksi. Kesempatan bermain bersama. Bermain bersama teman sebaya melatih anak berkomunikasi, berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Budaya dan nilai sosial. Lingkungan sosial budaya memengaruhi cara anak berinteraksi, menyapa, berbagi, dan menyelesaikan masalah sesuai norma yang berlaku. Peran orang tua dalam mendukung interaksi teman sebaya. 1. Memberi teladan komunikasi baik. Anak meniru pola bicara dan sikap orang tua. Orang tua perlu menunjukkan cara berkomunikasi yang sopan dan positif. 2. Menciptakan lingkungan kondusif. Rumah yang aman, penuh kasih sayang, dan suportif membuat anak nyaman berinteraksi. 3. Mendorong aktivitas sosial. Orang tua yang memfasilitasi anak mengikuti kegiatan kelompok agar anak lebih aktif dan percaya diri. Keempat, melatih keterampilan sosial. Anak belajar berbagi, bergiliran, dan menghargai orang lain dengan bimbingan orang tua. 5. Memberi dukungan emosional. Anak yang merasa dicintai lebih percaya diri dan berani berkomunikasi. 6. Membimbing menyelesaikan konflik. Orang tua yang membantu anak memahami perasaan orang lain dan mencari solusi damai. 7. Mengawasi dan memberi batasan. Orang tua perlu mengontrol interaksi anak agar tetap positif dan sesuai norma sosial. Hambatan interaksi anak usia 5-6 tahun. Bahasa dan komunikasi. Keterlambatan bahasa membuat anak sulit menyampaikan ide dan memahami percakapan, sehingga menurunkan kepercayaan diri. Pragmatik dalam komunikasi. Anak sulit bergiliran bicara, memahami maksud, dan menyelesaikan bahasa dengan konteks. Sosial emosional. Sikap pemalu, cemas, dan agresif menghambat kemampuan bergaul dan sering menimbulkan konflik. Permainan sosial. Perbedaan kemampuan atau kurangnya kerjasama membuat anak kesulitan berpartisipasi dalam permainan kelompok. Selanjutnya ada kesimpulan, interaksi teman sebaya berperan penting dalam perkembangan kemampuan komunikasi anak usia 5-6 tahun. Melalui kegiatan belajar dan bekerja sama, anak belajar mengekspresikan ide, memahami orang lain, serta menyesuaikan bahasa dengan konteks sosial. Kualitas interaksi dipengaruhi oleh faktor emosional, bahasa, pola asuh, lingkungan sekolah, karakter anak, dan nilai budaya. Hambatan seperti keterlambatan bahasa atau rendahnya keterampilan sosial dapat mengganggu perkembangan komunikasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam memberi teladan, menciptakan lingkungan kondusif, dan membimbing anak agar mampu menjadi pribadi yang komunikatif, percaya diri, dan mau bersosialisasi dengan baik. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.